Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran tentang tingkat kesehatan bank. Kesehatan suatu bank itu diartikan sebagai kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional yang secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Jadi bank itu dikatakan sehat apabila dia mampu melakukan kegiatan operasionalnya. Nanti ada ukurannya. Kemampuan dia dalam menjalankan kegiatan operasional itu diukur melalui beberapa faktor gitu ya. Kegiatan perbankan itu antara lain kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal dia sendiri. Yang kedua, kemampuan dalam mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan dalam memenuhi kewajiban pada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak yang lainnya, serta pemenuhan pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank itu sangat penting ya. Bagi bank sendiri, hasil akhir dari penilaian kondisi kesehatan bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang. Kemudian bagi BI digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh BI. Jadi BI selalu mengawasi bank termasuk pada sisi kesehatannya. Kesehatan bank itu merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif, yaitu faktor pemodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Jadi kesehatan bank itu sebenarnya adalah aspek kualitatif yang diukur melalui ukuran-ukuran tertentu sehingga kemampuan dia dalam memperoleh laba misalkan. Nah, itu diukur melalui rasio atau penilaian tertentu. Metode penilaian kesehatan bank yang pertama itu menurut peraturan BI nomor 6/10/PBI/2004 serta surat edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tanggal 13 Mei 2004 dalam CAMELS. Ya, yang pertama CAMELS. Kapital CAMELS itu terdiri dari C-nya itu kapital, A-nya asset quality, M-nya manajemen, E-nya earning, L-nya liquidity, dan S-nya sensitivity to market risk. Lebih mengarah pada ukuran kinerja perusahaan secara internal, mulai dari asset quality, manajemennya, earning power-nya, dan liquidity serta sensitivitasnya terhadap risiko pasar. Jadi CAMEL ini itu merupakan metode penilaian kesehatan bank yang pertama. Dalam CAMEL itu lebih mengarah pada ukuran kinerja sebagai bank secara internal. Jadi dia menilai dirinya sendiri. Kemudian peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko-risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank tersebut dilakukan oleh bank secara individual maupun konsolidasi. Penilaian ini disebut sebagai RGEC. R-nya risk profile, G-nya GCG, E-nya earning, dan C-nya kapital. Nah, kapan digunakan CAMEL dan kapan digunakan RGEC? CAMEL itu dulu digunakan oleh semua bank, baik bank umum maupun BPR. Kemudian dengan adanya peraturan baru mengenai RGEC, maka CAMEL tidak digunakan lagi untuk bank umum, tapi masih digunakan untuk BPR. Jadi BPR itu masih menggunakan CAMELS, sedangkan bank umum sudah menggunakan RGEC. Perbedaan antara CAMELS dan RGEC, kalau CAMELS itu lebih mengungkapkan kesehatan bank dalam indikator internalnya, dari kapital atau permodalan dia, kemudian asset quality atau kualitas aset, kemudian manajemen atau tata kelola bank, kemudian earning ini adalah permodalan, liquidity berarti likuiditasnya, dan kesensitifannya atau kepekaannya terhadap market risiko pasar. Sedangkan RGEC itu menilai kesehatan bank dari sisi internal dan eksternal.
Jadi R-nya tuh risknya itu resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko kepatuhan, resiko strategik, serta resiko reputasi. Yang mana bank itu berada di tengah-tengah masyarakat sehingga dia selalu bersentuhan dengan resiko-resiko yang ada. G-nya GCG, Good Corporate Governance. Antara lain tugas Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kemudian tugas komite, fungsi kepatuhan, audit intern dan eksternal, kemudian manajemen resiko, penyediaan dana besar dan pihak terkait, rencana strategis bank, dan transparansi. E-nya earning ini hampir sama dengan E yang ada di Camel, kemudian C-nya kapital atau permodalan. Kemudian nanti akan dihitung peringkat kompositnya. Dalam Camel, kapital hanya menggunakan satu ukuran saja, yaitu CAR. Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. A-nya, Asset Quality, itu berdasarkan kualitas aset produktif bank dengan menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. M-nya, manajemen menggunakan 250 pertanyaan yang mencakup manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, dan manajemen rentabilitas, serta manajemen likuiditas. Earning-nya menerapkan dua ukuran, yaitu ROA, Return on Asset, dan BOPO, beban operasional terhadap pendapatan operasional. Kemudian likuiditasnya menggunakan LDR, yaitu Loan to Deposit Ratio, dan rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar. Semua rasionya sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Selain perhitungan kuantitatif tersebut, metode Camel juga memperhitungkan faktor lain, yaitu sensitivitas of market risk. Sedangkan LGEC, tingkat kesehatan bank dilihat dari 4 faktor penilaian. Yang pertama adalah risk profile. Risk profile ini ada 8 resiko. Antara lain adalah NPL dan LDR. NPL itu adalah non-performing loan, yaitu merupakan rasio kredit bermasalah terhadap total kreditnya. Kemudian LDR itu adalah loan to deposit ratio, yaitu jumlah dana yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. GCG-nya, Good Corporate Governance-nya, ditinjau dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian dari manajemen Camels namun telah disempurnakan. Nah, ada peraturan sendiri untuk GCG ini ya. Kemudian earning-nya lebih kompleks. Kalau dalam Camel tadi hanya menggunakan ROA dan BOPO, kalau di sini menggunakan ROA, ROE juga, NIM, dan juga BOPO. ROA itu Return on Asset, ROE itu adalah Return on Equity, NIM itu pendapatan bunga bersih dibagi dengan aktiva produktifnya, BOPO biaya operasional ditambah pendapatan operasional dibagi total aktiva. Sedangkan kapitalnya menggunakan perhitungan rasio CAR, yaitu modal dibagi ATMR. Nah, setelah diketahui masing-masing rasionya, maka akan diberikan peringkat. Misalkan NPL, rasio NPL, jika NPL kurang dari 2%, maka dia mendapatkan peringkat 1. Itu sangat baik. Jadi semakin besar nilai NPL, maka semakin tidak baik. Begitu seterusnya. LDR juga sama. Masing-masing diberikan tingkat peringkatnya. Nah, kemudian untuk GCG juga ada penilaiannya. Sangat baik apabila lebih dari 85% hingga tidak baik apabila lebih dari atau kurang dari 50%. Pelanggaran aturan kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan kesehatan bank, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, dalam satu hal bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan saran kepada pemegang saham agar menambahkan modal. Jadi melalui penerbitan saham kembali. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank agar manajemennya semakin baik. Yang ketiga, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Yang keempat, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank yang lain.
Yang kelima, bank dijual pada pembeli yang bersedia mengambil alih semua kewajibannya. Yang ketujuh, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian bank pada pihak yang lain, atau bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak atau pihak yang lain. Demikian video pembelajaran untuk penilaian kesehatan bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.